Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pelangi Sunatria Anadan Sasmito dari kelas Ide dan Teori Politik A1 dengan dosen pengampu Bapak Anes Dodimulasi, Esos MA. Kali ini saya akan membicarakan kedua pemikiran dari dua tokoh modern Islam, yaitu Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Keduanya merupakan pemikir Islam yang kebetulan mereka adalah sahabat, dan pada dasarnya juga kedua pemikiran baik Muhammad Abduh dan Rashid Ridho mempunyai dasar yang sama, yaitu pada dasarnya mereka sama-sama berpikiran bahwa beragama harus menggunakan rasionalitas atau akal, sehingga beragama tidak hanya kontekstual dan tekstual berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis saja. Yang pertama, tokoh pertama yaitu Muhammad Abduh. Seperti kita tahu, Muhammad Abduh adalah seorang pemikir, teolog dan pembaru di dunia Islam di Mesir yang lahir pada abad ke-19 dan abad ke-20. Muhammad Abduh memiliki pemikiran setidaknya mengenai tiga hal, yaitu mengenai akidah Islam, kebebasan, serta hukum atau syariat Islam. Yang pertama adalah akidah. Dalam menjalankan akidah Islam, tentunya umat muslim harus berdasarkan Al-Quran, hadis dan ajaran-ajaran Islam. Namun, sekalipun berdasarkan ajaran Islam, Al-Quran dan hadis, tentunya umat Islam harus beragama berdasarkan akal pikirannya dan rasionalitasnya, agar perkembangan Islam sendiri dapat berkembang dan dapat maju secara terus-menerus dalam berbagai bidang, sehingga dapat melakukan penemuan-penemuan yang akan bermanfaat bagi umat manusia. Contohnya saja, pada saat ini sedang terjadi pandemik atau wabah COVID-19 yang menyebabkan semua aktivitas yang dahulunya dapat dilakukan secara normal, seperti beribadah di masjid secara berjamaah atau bersilaturahmi dengan sanak saudara, tetangga, dan sebagainya. Namun pada saat COVID-19 ini terjadi, maka umat Islam harus menyesuaikan diri melalui akal pikirannya. Mengapa demikian? Karena ada beberapa ibadah yang wajib itu terpaksa kita ganti dengan ibadah lainnya. Contohnya adalah ibadah sholat Jumat yang semula di masjid untuk mencegah penularan, maka diganti dengan sholat duhur, maupun seperti kemarin ibadah Idul Fitri, sholat Id, yang semula dapat dilakukan beramai-ramai, maka diperbolehkan untuk sholat sendirian di rumah atau bersama keluarga. Hal ini tentunya menjadi dasar bahwa sebenarnya agama Islam itu adalah agama yang dinamis dan dapat terus berkembang mengikuti perkembangan yang ada, mengikuti permasalahan yang ada, sehingga agama Islam tidak merupakan agama yang statis atau agama yang jalan di tempat dan tidak berubah kemanapun. Selain itu, Muhammad Abduh juga berpikiran bahwa kebebasan umat manusia dalam berkehendak atau dalam mengambil tindakan itu merupakan haknya. Dan menurut saya, dan itu memang benar adanya, dan saya setuju dengan pemikiran Muhammad Abduh tersebut. Hanya saja, kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang tentunya dibatasi oleh kewajiban-kewajibannya dan hak milik orang lain, sehingga sekalipun orang tersebut dan manusia tersebut bebas melakukan apapun, pada akhirnya Allah lah yang akan berkehendak apakah hal itu akan terjadi atau tidaknya. Selain itu,
dalam menjalankan syariat Islam, Muhammad Abduh juga mengedepankan ijtihad, yaitu berdasarkan kesepakatan yang apabila suatu permasalahan, suatu hal baru itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan perkembangan zaman tentunya, yang dengan teknologi, informasi, budaya yang terus berkembang secara pesat, maka mungkin saja ada beberapa hal yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis yang akhirnya masalah tersebut dapat diselesaikan melalui kesepakatan berdasarkan para mujtahid, sehingga umat Islam dapat terus berkembang dan tidak diam seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua adalah pemikiran dari Rashid Ridho yang mengedepankan akal dan juga ilmu. Kedua pemikir ini sebenarnya sama, karena mengedepankan rasionalitas, akal, pikiran, dan ilmu. Mengapa demikian? Begitu pentingnya? Iya, begitu penting, karena jangan sampai kita beragama tanpa menggunakan akal dan ilmu. Yang terjadi hanya akan membawa kesesatan, kehancuran. Yang ada hanya akan saling menyalahkan, sibuk membicarakan halal dan haram, dan tidak akan ada perkembangan bagi dunia Islam, yang akan terus umat Islam akan tertinggal dan sibuk berdebat, bermusuhan satu dengan yang lainnya. Padahal Nabi Muhammad sendiri menyatakan bahwa perbedaan di antara kita itu adalah rahmat, sehingga untuk menyikapi perbedaan itu sebenarnya cukup kebebasan setiap orang untuk menentukan akan mengikuti yang mana. Oleh karena itu, mari berdasarkan pemikiran tersebut, kedua tokoh tersebut, mari kita beragama menggunakan akal dan ilmu agar dapat membawa kemajuan bagi Islam, bagi bangsa, bagi negara, maupun bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.